Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita lanjutkan materi yang tersisa dari bagian yang pertama, yaitu bagian dari, kita garis bawahi lagi, kita ulangi sedikit bahwa poin yang tadi kita bahas adalah mengenai tanggapan ataupun isi. Yang pertama kali isi apa? Wasaya kibar ulama. Kemudian berikutnya bahwa ya isi dari wasaya kibar ulama itu semuanya adalah bimbingan yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ajakan untuk bersatu, ajakan untuk berukhuwah, ajakan untuk bersaudara, ya, bertakwa kepada Allah, menjauhi sebab-sebab perpecahan, sebab-sebab perselisihan. Termasuk darinya adalah memperingatkan kaum muslimin salafiyin dari channel-channel fitnah. Kemudian cara penyampaian, yang ketiga adalah cara penyampaian wasaya kibar ulama tersebut, di mana disampaikan ya setelah muhadharah yang saya sampaikan itu memiliki maksud. Ya, kemudian berikutnya ya dari respon masing-masing pihak, ya pihak asatidzah sudah saya sebutkan komentar-komentarnya, respon yang langsung sehari berikutnya ya lewat penelponan ya, dan di situ ada diskusi dan saya juga cenderung ya, tapi yang penting tadi sudah saya sampaikan. Kemudian respon dari pihak asatidzah Ma'had Minhajul Athar yang sudah saya bacakan secara lengkap. Kemudian juga yang paling penting adalah realisasi daripada wasaya kibar ulama tersebut dan usaha-usaha untuk melaksanakan bimbingan tersebut. Nah, dan ternyata pasca wasaya kibar ulama ya upaya-upaya dari Ma'had Minhajul Athar ikuti bimbingan ulama untuk menghubungi, mendekati dan mengajak kembali berukhuwah, kembali bersaudara, berta'awun, semuanya hampir di semua tempat itu tidak direspon dan tidak diindahkan. Bahkan perpecahan-perpecahan dan usaha-usaha untuk memelihara permusuhan itu dilanjutkan, terus dipelihara sampai akhirnya terjadi pengusiran-pengusiran, pemecatan-pemecatan, sikap-sikap yang ekstrim dan seterusnya. Nah, jadi itu ditinjau dari realisasi dari wasaya kibar ulama. Ya, pihak yang satu berusaha merealisasikan, pihak yang lain malah justru berusaha untuk ya mengabaikan dan menyelisihi wasaya kibar ulama tersebut. Kemudian yang keempat dari sisi penyampaian, maka seperti tadi sudah saya tegaskan, sampai saat ini yang saya ketahui tidak ada dari kalangan asatidzah kibarnya maupun yang di bawah mereka yang menyampaikan wasaya kibar ulama tersebut, dan sampai sekarang tidak ada yang dihapus. Nah, sama
Ya, terus tidak ada perintah untuk menahan, tidak ada. Sampai saat ini sama, baik wasaya maupun sautiyah audio maupun yang lainnya. Nah, tetapi ternyata tidak ada sampai sekarang. Kemudian yang kelima malah justru munculnya syubhat-syubhat ya yang mereka sebarkan dalam rangka membatalkan wasaya kibar ulama. Yang pertama, beberapa komentar yang langsung mengarah kepada masyayikh kibar tersebut, yaitu apakah dengan istilah apa? Apakah mereka sudah membaca? Nah, sudah dibaca semuanya atau tidak? Yang itu menunjukkan apa? Qillatul adab, ya, tidak adanya atau sedikitnya adab. Nah, ya, dan seolah-olah meremehkan para ulama dan masyayikh, yang oleh karena itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari ketika ya beliau terus kemudian menyampaikan audionya, ya, nasihat yang berikutnya, beliau sampaikan apa? Qara'tuha harfan harfan. Saya sudah baca data-data mereka semuanya, bukan kata demi kata tapi huruf demi huruf. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk membatalkan wasaya kibar ulama tadi apa? Dengan cara berusaha untuk menyerang dan menjatuhkan kredibilitas perantaranya, yaitu si buruh migran yang bernama Muhammad bin Muslih alias Abul Harith, tukang penyelundup. Nah, ngeri ini, penyelundup. Tapi ternyata yang katanya dia penyelundup apa? Kurma. Nah, kurma kok diselundupkan? Ya, kalau penyelundup narkotika atau senjata itu namanya diselundup. Lah kurma dikirim lewat pos secara resmi. Nah, mushaf al-muhim tidak ada hujah, sudah bingung mereka. Nah, atau kacungnya bina umrah, alhamdulillah. Padahal ya antum bisa tanya kepada para ikhwah yang menjadi pengurus langsung di bina umrah. Travel Ma'had Minhajul Athar itu travel ma'had, bukan travelnya Ustadz Lukman. Itu travel ma'had dan salah satu usaha ma'had untuk menghidupi ma'had, baik santrinya, pengurusnya, lingkungannya, maksudnya dari segi fisiknya dan seterusnya. Nah, sampai-sampai salah seorang ya pengurus inti dari bina umrah, yaitu akhuna Abu Abdillah Pak Samsul. Nah, pas pertama ana datang ya dari Madinah, kemudian mendengar ana datang, menelpon ana, pingin segera ketemu. Nah, akhirnya beliau datang ke rumah saya di Temanggung. Nah, ahlan wa sahlan, ya kumullah, naik mobil dari Bandung langsung. Nah, ternyata setelah datang beliau sekedar ingin menyampaikan ketidakterimaan beliau, betul-betul sakit hati beliau di depan anak ngomong itu. Karena apa? Antum dibilang kacungnya bina umroh, pegawainya bina umroh. Padahal yang menjadi kacungnya ataupun pegawainya bina umroh itu mereka para ustadz mahasiswa di Jamiah Islamiyah, bukan saya. Termasuk juga ada salah satu yang di Makkah yang bernama Khalid. Nah, mereka yang paling banyak mengambil faedah dari bina umroh. Kalau ikhwah di Jember ta'awun dengan bina umroh, kalau mereka dapat duit semua dan nggak sedikit. Kalau datang Ustadz Lukman, saya yang menjemput beliau ataupun sebagian ikhwan anak ajak durus, nggak pernah ada urusan saya sama travel. Makanya belum pernah sekalipun saya menjadi guide-nya bina umroh, baik sejak masih
travel al-athari sebelum lahirnya bina umrah ataupun setelah sampai muncul bina umrah secara resmi. Pernah sekali saya menjadi pembimbing, bukan guide. Itu pun karena Ustadz Lukman yang meminta. Ya, karena ada mahasiswa yang lain beliau tidak mau, harus saya yang membimbing. Karena 2 bis, pembimbingnya cuma 1, yang 1 bis tidak ada. Ana bilang, Ustadz, ikhwanuna, teman-teman kita banyak, enggak antum. Ana enggak mau yang lain. Tahun 2000 berapa? 15 kalau tidak salah. Nah, ya sudah. Dan Anda membimbing, sudah selesai. Bahkan kalau misalnya bifadlillahi wahdah di Madinah ada masalah atau apa tentang travel, tentang hotel, Anda berusaha untuk ta'awun, membantu. Nah, pernah waktu itu kejadian, qaddarallah wa masya'a fa'al, ada error sistem di hotel yang ditinggali travel. Qaddarallah, liftnya rusak dan akhirnya lift tersebut jatuh. Jangan dibayangkan seperti di sini 2 lantai paling 8 meter. Di sana puluhan meter, 14 tingkat. Di dalam liftnya mati, akhirnya apa? Anjlok. Tapi alhamdulillah anjloknya nggak ke bawah, tetapi ke atas. Karena kan kalau lift ada bebannya ya, sekian kintal atau sekian ton. Karena itunya rusak, dinamonya atau apanya, akhirnya bebannya ke bawah, liftnya terbang ke atas sampai mentok paling atas. Qadarullah, yang sedang di dalam lift tersebut adalah jamaah dari bina umrah. Subhanallah, seorang ibu akhwat ummahat dari Jogja, dari Bantul, dengan putra beliau. Nah, terlempar ke atas, kena kepalanya. Ini terkelupas ini. Nah, ya rame kemudian, polisi datang, dauriyat semuanya. Alhamdulillah, Anda berusaha membantu dari awal sampai beliau akhirnya sembuh, keluar dari rumah sakit, termasuk urusan polisinya, urusan dengan pemilik hotelnya, urusan dengan wizar, dengan Kementerian Haji dan Umrahnya, kita hadapi semua. Pak Samsul kan tidak bisa bahasa Arab, sedangkan Ustaz Lukman harus membimbing jamaah untuk umrah ke Makkah. Namun, dan seterusnya ceritanya panjang. Ini sudah, nanti tidak jadi cerita yang inti. Ya, al-muhim sampai selesai, sampai akhirnya ya kita mengalah. Nah, walaupun pegawai-pegawai hotel, pegawai catering, ada kenalan-kenalan pengusaha catering dan lain sebagainya, itu tuntut itu. Nah, tapi Ustaz Lukman dan Anda langsung kembalikan kepada jamaahnya sendiri, suaminya beliau. Nah, enggak usah, enggak perlu. Kalau tuntut lumayan, bisa miliaran. Nah, Anda dapat fee, bisa enggak? Bisa. Ya. Ya kita, Anda 20% aja, akhi. Ya, lumayan dari 2M berapa? 20%, 400 juta. Tapi bukan begitu kita. Walaupun memang karena itu kelalaian. Nah, tapi yang dituntut paling besar bukan pihak hotel, tapi pihak apa? Perusahaan liftnya. Nah, karena memang itu hotel itu kalau membeli, memasang itu sudah plus garansi seumur hidup. Mereka yang bertugas untuk merawat, memperbaiki dan seterusnya. Nah, akhirnya sudah al-muhim dan kita dimuliakan. Nah, mau di rumah sakit mana, tafadhol antum pilih. Oh iya, anak cari rumah sakit yang terbaik di Madinah. Nah, anak dampingi. Nah, al-muhim Ali sampai sembuh akhirnya, alhamdulillah. Terus kita antar ke Makkah. Nah, diantarnya pun pakai mobil hotel yang paling mewah, seperti mobilnya kerajaan yang hitam yang panjang itu, GMC Yukon Denali yang terbaru. Nah, Masya Allah,
Alhamdulillah pihak hotel walaupun kita memaafkan tidak menuntut juga tidak tanggung-tanggung, tetap memberikan apa? Pesangon, dan tidak sedikit kayaknya, karena isinya satu lembar itu 500 real. 500 real itu sama dengan sekitar 2.200.000 satu lembar. Berapa itu satu lembar? Kalau isinya 100 lembar nanti bisa hitung. Nah, kalau 100 lembar, dan itu memang Allah kan sebagai bantuan. Siapa yang mau kepalanya terlupas, patah tulang lehernya, diganti uang 100 juta? Tidak ada yang mau, ya kan? Nah, tapi karena mungkin kita juga memudahkan, tidak menuntut, tidak apa, mereka juga tetap membantu, memberikan mukafah. Walaupun sudah dirawat di sana sampai, ya maksudnya bukan sembuh total ya, intinya sampai bisa jalan, bisa kegiatan normal. Nah, ya. Kemudian setelah itu akhirnya mereka kembali ke Makkah dan menyusul rombongan. Nah, jadi itu. Saya cuma menyampaikan tuduhan mereka kalau saya dibilang kacung atau pegawai itu tidak benar. Yang datang sendiri sampai Temanggung menemui saya itu siapa? Pak Samsul, pengurus intinya Bina Umroh. Karena memang tidak pernah yang justru jadi pegawai kami itu loh Ustadz ini, bahkan Ustadz ini kalau pas jadi guide sukanya capek, akhirnya nggak masuk, minta izin, tapi tetap kami menggaji full. Di Mekah juga yang selalu dapat jatah, dan itu hitungannya per kepala Ustadz. Kalau misalnya per kepala sekian real, katakanlah 50 real, kalau jamaah pas 100 sudah berapa? 5 juta, 5.000 berarti sekitar 20 juta. Nah, oh iya Pak Samsul, karena nggak tahu. Nah, jadi usaha mereka untuk membatalkan wasaya kibar ulama adalah menjatuhkan apa? Perantaranya. Ya toh kalau seandainya memang saya itu buruh migran dan pegawainya Bina Umroh, terus kenapa? Kalau saya yang dijadikan perantara. Nah, para sahabat yang jadi buruh juga banyak. Dan mereka adalah sahabat Nabi SAW, para penduduk surga. Apa masalahnya? Kan begitu. Nah, ya. Tetapi karena mereka kehabisan bahan, begitulah ketika ada al-haq, musuh-musuh kebenaran sudah tidak bisa membantah secara ilmiah, mereka akan mencari hal-hal yang bisa digunakan untuk mencari simpati. Jadi perasaan yang dimainkan kayak perempuan. Nah, atifah, cari perasaan. Nah, itu yang biasa laris. Jadi akhirnya rijal, para lelaki, tetapi kelakuannya kayak nisa, kayak perempuan. Cerita sana sini, ngegosip sana sini. Oh iya ya, dia begini. Oh itu begitu sudah laris. Akhirnya yang tadinya harusnya jadi syuja, pemberani, akil, berakal, hati-hati, teliti, hilang semua, jadi kayak perempuan semua di fitnah ini. Nah, ikut ngegosip dan nyebarkan hoax. Nah, ya. Nah, itu. Terus tambah lagi, datanya apa? Dimanipulasi. Nah, diganti-ganti, dirubah-rubah. Nah, itu. Ya. Kemudian berikutnya, usaha berikutnya ternyata ini tidak berhasil juga. Ada dukungan dari Syekh Arafat tadi. Ini perkara yang poin kelima, bagian 2. Dukungan dari Syekh Arafat. Munculkan syubhat lagi, apa tadi? Majhul, akun hijau royo yang majhul. Nah, akhirnya juga sudah kita bantah tadi ya. Sudah kita jelaskan. Nah, ya, tidak ada persyaratan sama sekali bagi seorang yang bertanya untuk ya harus menjadi seorang yang ma'ruf, yang dikenal. Tidak ada. Nah, bahkan dalam dunia ahli hadis pun ya, ketika seseorang mendengar atau bertanya atau menceritakan, tidak masalah ketika dia mendengar atau ketika dia melihat, ketika dia mengambil ilmu,
dia dalam keadaan apa? Bahkan dalam keadaan belum masuk Islam. Nah, karena mereka tidak belajar mustalahul hadis, tidak belajar ilmu, tidak belajar dan berguru dan bermulazamah kepada para ulama, sehingga ya seperti itu, mudah terbawa oleh arus fitnah. Nah, ya itu ya tanggapan-tanggapan tersebut. Nah, kemudian berikutnya ya kita akan membahas di waktu yang tersisa ini. Nah, setelah tanggapan masing-masing pihak sudah kita ketahui bersama dan usaha-usaha untuk membatalkan wasaya kibar ulama ini, ya, kemudian bagaimana aplikasi dari masing-masing pihak dan penerapannya. Nah, setelah itu bergulirlah proses berikutnya. Ya, yang tadi di dalam wasaya kibar ulama, poin yang ketiga, apa yang dikatakan oleh syekh, oleh masyayikh kibar? Naam, ya, wa jami'ul masyayikh wal asatidhati yuriduna jam'al kalimah wal khaira wal islaha lid da'wati salafiyyati walis salafiyyin, dan seluruh masyayikh dan para asatidah menginginkan persatuan dan menginginkan kebaikan dan perbaikan untuk dakwah salafiyah dan untuk salafiyin, wa nabdal furqati wat tafarruqi wal ikhtilaf, dan untuk melempar jauh-jauh, membuang jauh-jauh perpecahan dan segala macam bentuk perselisihan. Walladzi akhta'a sayarji'u ilal haq, dan yang salah dia akan rujuk kepada kebenaran. Nah, ini poin penting. Wala ahada yaslamu minal khata', dan tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Maka sebagai realisasi dari wasaya kibar ulama al-Ustadz al-Fadhil Abu Abdillah Luqman Ba'abduh langsung merealisasikan wasaya tersebut. Nah, beliau tidak lama dari itu langsung rujuk dari segala macam ucapan-ucapan miring dan negatif terhadap para asatidzah yang viral dengan istilah luweh get. Nah, kasihan ini akhuna Abu Abdurrahman Luweh yang tinggal di Palembang. Nah, jadi nama pintu, ya, luweh get. Nah, ya, beliau akhirnya betul rujuk, dihubungi oleh masyayikh lewat Syekh Arafat. Nah, wahai Luqman, balaghani wahai Luqman, telah sampai kepadaku bahwasanya engkau mencela para asatidzah, para duat. Nah, ya, beliau akui, nah, iya. Tetapi beliau sampaikan sejarah kronologisnya, bukan terang-terangan di majelis atau di sebuah rapat 5 orang, para pengajar, para pengurus, sebagaimana mereka lakukan. Kadang lewat menelponan pribadi, naam, atau terkadang lewat apa, rapat-rapat darurat. Nah, yang didengar banyak orang, dari sini rapat lagi, ada orang datang dikasih tahu lagi, yang isinya juga mengandung celaan-celaan terhadap Ustadz Luqman. Nah, terus akhirnya saya menyampaikan labas, tapi ketika Ustadz Luqman menyampaikan kronologis kejadiannya, bahwasanya kejadian tersebut pada hakikatnya adalah penelponan pribadi. Kemudian pihak penelpon ini merekam tanpa izin, dan juga bukan menyebarkan, mengirim juga tanpa izin, karena cuma ke 1 atau 2 orang. Nah, yaitu Abu Abdurrahman Luweh, dan beliau juga sudah rujuk dari kesalahan itu, merekam tanpa izin. Nah, ya, dan itu tidak boleh. Nah, sehingga ketika itu Syekh Arafat mengatakan, nah, tapi kan sudah tersebar, walaupun itu penelponan pribadi, lah bas antum ngalah. Karena kewajibannya cukup nelpon lagi
sebagaimana beliau bicara secara khusus lewat telepon kepada satu orang, maka cara rujuknya juga seperti itu, cukup nelpon lagi dan beliau rujuk lewat telepon, selesai. Tetapi karena beliau berlapang dada dan menginginkan kebaikan untuk salafiyin dan mengikuti bimbingan para ulama dan para masyayikh, Al-Ustaz Luqman mengalah. La bas anta tatanazal, kata-kata Syekh, waktub, tulis surat taubah. Saya cerita kenapa, walaupun saya waktu itu di Madinah, karena saya ikut terlibat dalam arti Syekh Arafat juga memberitahu saya. Dan bahkan Syekh Arafat barakallahu fikum dengan bimbingan Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, beliau meminta anak untuk mengoreksi, dalam arti disesuaikan dengan apa? Dengan audio celaannya. Jadi benar enggak ini? Ada yang kelewat enggak? Dicek. Ini betul-betul mencela atau enggak? Ya. Dan anak dapat rekamannya juga. Luwih get itu. Syekh Arafat teliti, dikoreksi. Syekh Abu Bukhari juga begitu, demikian. Dan itu proses itu. Ini dikirim, direvisi lagi, begini, dan Ustaz Luqman, subhanallah, alhamdulillah, beliau nurut, ngikuti bimbingan. Oh, ini diganti, ini kurang, direvisi lagi. Ya. Dan itu beliau tulis, disebarkan, pada tanggal 22 Februari, sehari setelah wasoya kibar ulama, langsung, tidak lama. Saya bacakan. Ada dua versi Arab, dan itu yang dikoreksi oleh masyayikh termasuk Syekhuna Abdullah Al-Bukhari, dan juga versi Indonesia, disebarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa ba'd. Wa qad nashartu wa qad nushirat sawtiyyati allati kanat ibaratan an mukalamatin khassatin hatifiyatin baini wa bainal akhi Abi Abdurrahman Luih Al-Falimbanji. Setelah pembukaan, kemudian beliau sebutkan, sungguh telah beredar dan tersebar audio saya yang itu merupakan pembicaraan telepon yang bersifat khusus antara saya dengan Al-Akh Abu Abdurrahman Luih dari Palembang, Indonesia. La yasma'uha wa la ya'rifuha ahadun illa ana wal Akh Abu Abdurrahman. Saya baca saja terjemahannya biar plek. Ya, pembicaraan tersebut tidak ada seorang pun yang mendengar dan mengetahuinya kecuali saya sendiri dan Al-Akh Abu Abdurrahman. Wallati sujirat thumma nushirat bighairi idni wala ridaya. Yang mana ternyata pembicaraan khusus tersebut direkam kemudian disebarluaskan tanpa izin dan ridha saya. Ini beliau menyampaikan seperti itu memang karena faktanya begitu. Fiha tu'uni fi ba'dhi ikhwani al-asatidati as-salafiyyin al-afadhil hafizahumullahu min kulli su'in wa makruh. Dalam audio tersebut terdapat beberapa celaan saya terhadap sebagian saudara saya dari kalangan asatidah salafiyyin al-afadhil. Semoga Allah menjaga mereka dari segala kejelekan dan musibah yang tidak diinginkan. Alladzina lahum juhudun fi hadhihi da'wati, yang mana mereka memiliki peran besar dalam dakwah. Waqad nafa'allahu bihim, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada umat ini dengan keberadaan mereka. Wahum, dan mereka adalah disebut, atau bisa lihat nanti, Al-Ustadz Muhammad Umar As-Sewet, Al-Ustadz Usamah Mahri,
wal Ustadz Abdus Somad Bawazir, wal Ustadz Afifuddin, wal Ustadz Qamar Suaidi, wal Ustadz Ahmad Khadim, wal Ustadz Syafruddin. Tadi lupa ini. Wal Ustadz Fauzan, wal Ustadz Muhammad Rijal, wal Ustadz Hilmi, wal Ustadz Abu Sufyan Al-Musa, wal Ustadz Rifai, wal Ustadz Rifai Buntang, wal Ustadz Abdul Mu'ti Sutarman, wal Ustadz Abdul Jabbar, wal Ustadz Arif, wal Ustadz Abdul Hakam, wal Ustadz Miqdad. Sekitar 17 atau 18 nama disebut semua oleh beliau, nama-nama asatidzah tersebut. Ya. Fatahqiqan liwasayal ulama fi jam'i kalimatis salafiyyin wa nabdhi asbabil furqati bainahum wa ba'da istisyaratil masyayikhi katabtu hadhihi risalah. Maka demi mewujudkan wasiat ulama tentang pentingnya persatuan salafiyyin dan menjauhkan sebab-sebab perpecahan di antara mereka, serta setelah, maksudnya wasiat-wasiat mana? Ya ini wasiat kibar ulama tadi. Nah, dan juga wasiat para masyayikh secara umum. Ya, dan serta setelah meminta arahan dari para masyayikh, saya menulis surat rujuk ini. Nah, fa'aqul, maka saya katakan, wa u'lin, dan saya umumkan. Kurang apa lagi? Saya katakan dan saya umumkan. Musta'inan billah, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah. Annani taraja'tu an tilka tu'un al-madhkurah fis sautiyah, bahwa saya rujuk dari celaan-celaan yang dari celaan-celaan saya dalam rekaman audio tersebut. Wa atlubu min jami'i ikhwanil asatidzah al-madhkurah, dan saya memohon maaf dan kelapangan dada kepada semua asatidzah yang tersebutkan nama-namanya dalam audio tersebut, meminta maaf dan juga meminta kelapangan dada. Sudah minta maaf belum? Sudah, dan terang-terangan. Nah, mana yang lebih berat? Minta maaf khusus atau terang-terangan? Hah? Terang-terangan, karena jadinya semua orang tahu. Oh, begitu kan? Nah, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa annani la arda bi nashri tilka sautiyati baina salafiyyin wa atabarra'u mimman nasharaha aw yanshuruha ba'da hadza. Dan saya juga tidak ridha dengan tersebarnya audio tersebut di tengah salafiyyin, sekaligus saya berlepas diri dari siapapun yang telah menyebarkannya atau tetap menyebarkannya setelah surat rujuk ini. Tapi mereka terus digoreng dan digodok, disambel sampai hari ini. Nah, terus, dan masih saja banyak dari kalangan salafiyin yang belum tahu bahwasanya beliau sudah rujuk, sehingga sampai sekarang pun ketika dinasihati dan untuk tidak menyikapi pihak Ustadz Lukman dan yang bersama beliau, itu Ustadz Lukman pencela para asatidzah. Loh, kemana Anda? 2021 bulan Februari tanggal 21 beliau sudah rujuk sehari setelah wasaya kibar ulama. Ada yang memang belum tahu, tetapi ada pula yang menganggap surat rujuk tersebut tidak sah. Nah, ini syubhat berikutnya, nanti kita jelaskan. Nah, ya. Maka beliau melanjutkan, "Tsumma ukhbirul jami' annani ma'a tawjihati masyayikhina wa ulama'ina fima yansahuna wa yujihun li jam'il kalimati wa dal ikhtilaf wal fitnah wa ansahu biha jami'as salafiyyin." Kemudian saya sampaikan kepada semua pihak bahwa saya berkomitmen untuk berjalan bersama arahan para masyayikh dan ulama dalam nasihat-nasihat dan arahan-arahan untuk menyatukan barisan
menutup pintu perselisihan dan fitnah. Nah, ya. Dan saya juga menasihatkan kepada seluruh salafiyin untuk berjalan bersama bimbingan dan arahan para masyayikh dan para ulama. Na'am, hadza ma aqul wa as'alullah tabaraka wa ta'ala an yaghfira li khati'ati wa an yajma'al asatidhata wad du'ata wa jami'a salafiyyin 'ala al-kitabi wa sunnah wal manhaj salafi fa innahu sami'un qarib wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Katabahu Abu Abdullah Luqman bin Muhammadin ba Abduh, Jember, yaumal itsnin 'ashir min Rajab 1442 al-muwafiq 22 Februari 2021. Tanbih, nusyirat hadzal aw nashartu hadzal bayan ba'da muwafaqatil masyayikh. Demikian yang saya sampaikan. Saya memohon kepada Allah Ta'ala untuk mengampuni kesalahan-kesalahan saya, dan semoga Allah menyatukan kembali seluruh asatidzah, para dai dan seluruh salafiyin di atas Alkitab dan As-Sunnah dan manhaj salafi. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha dekat. Dan semoga Allah memberikan salawat kepada Nabinya Muhammad dan juga kepada keluarga dan sahabatnya dan keselamatan. Ditulis oleh Abu Abdullah Luqman bin Muhammad Ba'abduh, Jember, hari Senin 10 Rajab 1442 Hijriah, 22 Februari 2021 Masehi. Surat rujuk ini NB, surat rujuk ini saya sebarkan setelah mendapat persetujuan dari masyayikh. Jadi ini surat sebelum disebarkan sudah dikoreksi oleh masyayikh, ditambah lagi penyebarannya juga sudah direkomendasi oleh masyayikh di Madinah. Nah, maka suara apa itu? Pedang ya? Maka ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya surat rujuk tersebut tidak sah karena belum memenuhi syarat-syaratnya, berarti dia telah menuduh kalau begitu para masyayikh yang mengoreksi dan menyetujui bahwa surat rujuk itu untuk disebarkan berarti juga ngawur. Kan begitu. Masyayikh berarti ngawur. Karena otomatis mereka sedang mencela siapa? Para masyayikh di Madinah. Minhum syekhina Al-Allamah Abdullah ibnu Abdurrahim Al-Bukhari wa syekhina Syekh Arafat dan juga Syekh Ubaid waktu itu. Karena biasanya kalau Syekh Rabi komunikasinya lewat ana, tapi waktu itu tidak ana sampaikan. Karena cukup. Tapi ana sampaikan secara global, alhamdulillah, bahwasanya akhuna Luqman qad taraja. Ana kabarkan. Tetapi beliau tidak ikut mengoreksi. Yang mengoreksi adalah masyayikh yang lain. Berarti ketika Anda mengatakan bahwasanya surat rujuk tersebut tidak sah menurut penilaian dan pandangan Anda yang sangat teliti, dalam kurung, dan masyayikh berarti tidak teliti. Dan Anda, penilaian Anda yang sangat pintar, dan berarti masyayikh tidak pintar, tidak paham syarat-syarat rujuk harus bagaimana, tidak paham kalau orang sudah pernah terjatuh dalam mencela saudaranya berarti rujuknya bagaimana, dan Anda merasa lebih paham dan Anda merasa lebih teliti dan lebih pandai. Sedangkan masyayikh yang merekomendasi dan mengizinkan untuk disebarkan dan bahkan mereka yang ikut meneliti surat rujuk tersebut berarti mereka adalah orang-orang yang belum paham bagaimana cara seseorang rujuk itu, yang menjadi konsekuensi dari penilaian dan vonismu terhadap surat rujuk tersebut. Bisa difahami ini? Iya atau iya? Iya, setuju? Kalau yang tidak setuju, unjuk jari. Berarti siapa ini yang sedang diserang pada hakikatnya? Masyayikh. Sama seperti tadi ketika mereka berusaha untuk menjatuhkan orang-orang dekatnya masyayikh dan para ulama, pada hakikatnya mereka sedang menjatuhkan para masyayikh dan
ulama. Bisa diulangi, didengarkan lagi audio saya, sudah saya jelaskan fenomena mencela ulama terkhusus di masa-masa fitnah. Nah, kemudian ya setelah itu muncul tuduhan-tuduhan tersebut. Ya, rujuknya main-main, rujuknya belum memenuhi syarat, bahkan di muhadharah seharusnya datang. Bahkan ada yang bilang kalau harus meminta mobil dibelikan motor atau mobil. Ada yang pernah dengar? Hah? Nah, berarti enggak. Saya pernah dengar tapi lupa. Nanti saya cek dulu. Nah, dikira saya nanti nipu atau mengada-ada. Yang jelas, dan kalau tidak memaafkan berarti tidak bisa, dan seterusnya, harus datang satu-satu, mendatangi satu-satu, atau minimalnya menelpon satu-satu. Siapa yang bilang begitulah? Ini orang penelponan khusus dengan satu orang. Beliau sudah mau mengalah dan berlapang dada secara luas dan terang-terangan menyampaikan rujuk. Itu sudah sebuah hal yang melebihi dari yang seharusnya. Bukan cuma yang wajib yang beliau sampaikan, bahkan yang mustahabnya, yang sunnahnya juga sudah beliau lakukan. Sebenarnya cukup seperti tadi, man irtaba akhahu fi majlisin. Nah, barang siapa yang menghibai saudaranya dalam sebuah majelis, maka dia harus rujuk dan menyampaikan kebaikan saudaranya tersebut dalam majelis yang sama. Kan begitu? Oleh karenanya Muhammad bin Hadi lamma kharaja an sumatihi, ana li Muhammad bin Hadi an yakhruja min sumatihi. Kata dia, sudah datang waktunya, yakni alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sudah waktunya Muhammad ibnu Hadi untuk keluar dari masa-masa diamnya. Wah, Masya Allah, keren ini, mau bicara. Nah, menggelegar, ternyata betul, bicara di masjid isinya caci makian dan bahkan qadhf, menuduh saudara seorang muslim dengan perbuatan fahisyah yang sampai akhirnya dia terjerat kasus-kasus berat di Saudi. Nah, karena apa? Nah, karena dia berbicara, mencaci maki, mencela bukan cuma orang biasa, para masyayikh dan salafiyun. Tidak ada yang ditinggal. Syekh Rabi' kena, Syekh Ubaid kena, Syekh Abdullah Al-Bukhari kena, Syekh Abdullah Salfiq kena, Syekh Nizar Hashim kena, Syekh Abbas Jaunah kena semua. Nah, ya, maka ketika setelah ternyata yang dituduh dengan perbuatan fahisyah yang bernama akhuna Abu Ayyub Al-Hulandi hafizahullah melaporkan, mengangkat permasalahan itu secara resmi kepada pihak yang berwajib di Saudi, kelabakan dia, bingung, dipanggil, diinterogasi dan lain sebagainya, proses yang sangat panjang di Hay'atut Tahqiq. Kalau di sini apa ya Hay'atut Tahqiq itu? Apa? Nah, di bagian penyelidikan, apa itu di sini istilahnya kalau kepolisian? Al-Muhim. Nah, ya, kemudian setelah itu Muhammad bin Hadi nangis-nangis. Sudah kelabakan dan kerepotan, terancam dia mau dicambuk, mau didenda, tidak sedikit denda dan dipenjara. Nah, nilpon Abu Ayyub Al-Hulandi supaya apa? Mencabut kasusnya, nggak diangkat sama Abu Ayyub. Memang itu pesan masyayikh. Nah, biarkan sudah. Akhirnya menelpon Syekhuna Al-Allamah Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdan Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Nah, minta syafaat. Diangkatlah sama Syekh Ubaid. Aina'am,
Sampaikan Syekhona gini, tolong sampaikan Abu Ayyub supaya mencabut berkasnya, sudah kita sudahi. Syekh Ubaid absyir. Ya, lihat para ulama sudah dicela berkali-kali dengan berbagai macam celaan oleh Muhammad bin Hadi, tapi Syekhuna Ubaid lapang dada, diangkat teleponnya, tidak sakit hati dengan celaan-celaan itu kecuali yang berkaitan dengan manhaj salafi dan al-haq. Maka beliau marah dan murka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat teleponnya dan bahkan meminta syafaat dari Syekh untuk menyampaikan kepada Abu Ayyub Al-Hulandi supaya mencabut kasusnya. Naam, dan Syekh mengatakan absyir, bergembiralah. Iya, saya akan beri syafaat, saya akan hubungi Abu Ayyub. Walakin, akan tetapi tub ilallah wa a'lin kama takallamta fil masjidi fatatubu fil masjidi wa tatakallamu fil masjidi. Boleh, saya akan lakukan, tetapi bertobat dan bicara sebagaimana kamu sudah bicara di masjid, di rumah Allah, di depan jumu' kabir, komunitas salafiyin yang besar, para tulab dari seluruh dunia. Kamu juga bertobat di majlis tersebut, di masjid itu secara terang-terangan sebagaimana engkau bicara secara terang-terangan. Begitu caranya bertobat. Ustaz Lukman ngomong di mana? Telepon. Yang menyebarluaskan secara masif siapa? Channel-channel majhul. Lewat siapa, mereka dapat dari siapa? Tanda tanya dan tanda petik. Tapi paling enak kita katakan Allahu a'lam. Nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Karena saya cukup tahu sejarahnya. Luwih gate itu sebenarnya ada gate 1, gate 2. Ya. Tapi yang keluar cuma yang gate 2. Yang kedua panjang kisahnya. Suatu saat nanti. Jadi barakallahu fikum, yang seharusnya dilakukan ataupun yang dituntut dari Ustaz Lukman segera cukup menelpon dengan memuji dan rujuk seperti tadi dengan cara menelpon, cukup, habis itu disebarkan. Tapi beliau tidak menulis, memuji, merekomendasi mereka asal secara terang-terangan. Masih dikatakan tidak cukup. Dan dikatakan berarti kalau begitu masyayikh itu yang tidak paham cara rujuk. Baik, mari kita baca kalam Al-Allamah Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam masalah ar-ruju minal ghibah. Dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib halaman 141 sampai 142. Qala rahimahullahu ta'ala hal yakfi fit taubati minal ghibati al-istighfaru lil mughtabi am la budda min i'lamihi wa tahlilih. Apakah cukup di dalam bertaubat dari ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan, al-istighfaru lil mughtab, apakah cukup dia dalam bertobat dari ghibah itu hanya dengan istighfar, memintakan ampun orang yang dighibai, yang digunjing, am la budda min i'lamihi wa tahlilihi, atau tetap harus untuk memberitahu orang yang dighibai atau digunjing dan minta secara langsung kehalalannya. Paham ini maksud pertanyaannya? Bisa dipahami? Namanya orang ghibah, yang dighibai kadang tidak tahu, seringnya begitu.
Nah, ternyata kita ingat kepada Allah dan ancaman-ancaman ghibah yang besar, kita pengen rujuk dan bertaubat. Apakah cukup dengan kita memintakan ampun untuk orang tersebut? Ya, atau harus kita datang, misalnya kita pernah ghibah si Amr. Nah, ya, kita ngomong misalnya sama teman-teman kita, itu Amr, bau keteknya busuk sekali. Nah, 10 meter kita sudah mau mabuk. Ya, ghibah dia. Nah, terus kita ingat, tidak boleh ini ghibah seperti ini, muharram, kabairudz dzunub. Nah, apakah cukup terus kita memintakan ampun untuk si Amr ini? Atau kita juga cukup di majelis yang sama, kemudian kita rujuk di situ, atau harus datang kepadanya, maksudnya memberitahu dia bahwasanya kita pernah menghibai dia dan kita meminta kehalalannya, meminta maaf darinya. Nah, jadi kita harus, kalau misalnya harus datang, berarti kita harus mendatangi si Amr. Amr, dulu saya pernah menghibai kamu, saya bilang begini. Yang dulunya, yang sebelumnya mungkin Amr sama kita ini santai, baik-baik saja. Tetapi yang kita ini mau bertobat dan rujuk karena harus memberitahu dan meminta maaf kehalalannya, malah akhirnya bisa jadi si Amr ini berubah sikapnya. Bisa jadi kita kena apa? Bogem mentah, ya, dipukul sama si Amr. Nah, kita dengar jawaban Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. As-sahihu annahu la yahtaju ila i'lamihi. Satu, yang benar bahwasanya tidak dibutuhkan atau tidak ada keharusan untuk memberitahu orang yang diribai atau digunjing. Nah, tidak ada kewajiban memberitahu dia. Bal yakfihil istighfar. 2, cukup bagi dia untuk memintakan ampun orang yang dia ghibai tersebut. Wa 3, wa dzikrihi bimahasini ma fihi fil mawatin allati tabahu fiha. Kewajiban yang ketiga, dia menyebutkan kebaikan-kebaikan, memuji kebaikan orang yang diribai tersebut pada tempat-tempat yang di tempat tersebut dia menghibai temannya tersebut. Nah, wa hadza ikhtiyaru Syekhil Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi, dan ini juga pendapat yang dirajihkan dan dipilih oleh guru beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain. Nah, karena tadi bisa jadi tadinya santai baik-baik, tiba-tiba datang padahal temenan ini. Saya pernah gibain kamu gini-gini, malah bisa jadi dia memusuhi. Kan begitu. Cukup yang pertama memintakan istighfar, mendoakan. Yang kedua apa? Memuji dia. Nah, ya, memuji dia ya di tempat-tempat yang dia pernah menghibai dia di tempat tersebut. Ya, seperti tadi Syekh Ubaid ketika Muhammad bin Hadim minta syafaat, Syekh bilang apa? Ya, kamu bicara di masjid, di tempat yang sama. Kan begitu. Ustaz Luqman menghibai para asatidzah di mana? Lewat telepon. Harusnya cukup lewat telepon. Kemudian disebar. Nah, nanti oleh Abu Abdurrahman atau yang lain. Tapi beliau berlapang dada, mengalah, jazahullah khair, mengikuti bimbingan para ulama. Beliau secara ya berani dan sportif menulis surat taubat beliau, kemudian menyebarkan secara terang-terangan di media sosial. Nah, jadi sudah lebih dari cukup. Ini loh
Yaman. Siapa yang bilang? Ada ustadz-ustadz itu yang bilang harus datang, harus minta maaf. Baca ini kalamnya Ibnul Qayyim. Baca kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Walladzina qalu la budda min i'lamihi ja'alul ghibata kal huquqil maliyah. Adapun sebagian yang berpendapat bahwa harus memberitahu orang yang diribai, maka mereka itu menjadikan ghibah seperti hak-hak dalam hal harta benda. Karena kalau harta benda ya jelas, harus jelas kamu punya utang, kamu pernah merampas, kamu pernah mencuri, karena ini masalah harta. Ya harus disampaikan dan dia harus mengembalikan harta tersebut atau meminta kehalalannya, kerelaannya. Nah, kemudian dibantah oleh Ibnul Qayyim, wal farqu bainahuma zahirun. Padahal perbedaan antara hukuk al-maliyah dan hukuk al-irdiyah, perbedaan antara hak-hak dalam permasalahan harta benda dengan hak-hak dalam permasalahan kehormatan itu sangat zahir, sangat nampak perbedaannya. Artinya tidak bisa disamakan. Fa innal huquqal maliyata yantafi'ul mazlumu bi'audi nadhiri mazlamatihi ilaihi. Fa in syaa akhadhaha wa in syaa tasaddaqa biha. Karena apa? Hak-hak harta benda itu orang yang dizalimi tadi ya bisa mengambil manfaat dari harta yang dikembalikan oleh orang yang menzalimi tadi. Nah, maka kalau dia mau bisa mengambil harta itu, tetapi kalau dia mau juga dia bisa merelakan. Ya, kan misalnya ada tiba-tiba orang datang ngaku ke kita, kita misalnya punya usaha jualan apa? Contohnya apa? Jualan kebab. Nah, ada pegawainya yang pernah korupsi. Nah, ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara beli telur sendiri, ya, atau beli dagingnya sendiri. Nah, al-muhim, ya, nanti ada yang sapi, ada yang kambing, ya, konsumen pingin beli kambing dikasih sapi kan lebih mahal kambing. Korupsinya macam-macam, bosnya saja kalah. Nah, tidak ketahuan. Akhirnya setelah sekian tahun jadi karyawannya, dia keluar usaha sendiri sukses, datang minta maaf. Dulu saya pernah korupsi. Bu, korupsi apa? Karena pernah gini. Tak jumlahnya sekitar 15 juta. Nah, dalam masalah harta harus diberitahu yang dizalimi tadi. Karena apa? Karena si orang yang dizalimi tadi bisa mengambil manfaat dengan kembalinya harta yang sudah pernah diambil oleh orang yang menzalimi tadi. Iya atau iya? 15 juta Pak, lumayan. Nah, kalau dia mau diambil hartanya, kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa, ana maafkan antum, ana relakan. Tapi kalau menurut sekarang sudah jadi tajir, oh jangan bawa sini. Ya, infakkan ke pondok. Nah, untuk bangun terserah. Nah, ya ini perbedaannya. Hukuk maliyah. Antum pahami ini? Naam. Wa amma fil ghibati fala yumkinu dzalika. Adapun dalam masalah ghibah, hak-hak berkaitan dengan kehormatan seseorang, fala yumkinu dzalik, tidak bisa. Diambil apanya? Apa yang dimanfaatkan dari dia memberitahu bahwasanya dia pernah menggibahi dirinya? Malah bisa justru menimbulkan permusuhan yang baru, kan begitu? Tadinya dia tidak tahu kalau teman dekatnya misalnya si Zaid ini pernah menggibahi dia, sehingga dia tetap biasa dan akrab. Nah, bismillah. Ya, tidak seperti hukukul maliyah. Wala yahsulu lahu bi'ilamihi illa aksu maksudi syari'i sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan
terrealisasi ya dengan dia memberitahu orang yang dighibahi tersebut, kecuali kebalikan dari yang dimaukan oleh asy-syari', yaitu tadi yang tadinya itu dia tidak ada masalah ya, tetapi karena teman dekatnya ini datang terus cerita, saya pernah bilang kamu begini dan begitu, akhirnya bukannya semakin dia baik-baik, hubungan mereka semakin dekat, hubungan mereka semakin akrab, tetapi malah justru akhirnya akan muncul permusuhan yang baru. Perhatikan bagaimana ketelitian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan tilmidhu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Karena yang dimaukan dari itu semua adalah apa? Adanya ukhuwah, terjalinnya ukhuwah, itu yang paling penting, wal ijtima' dan persatuan. Nah, sehingga kalau dengan memberitahu malah justru ukhuwah itu akan terancam, maka tidak perlu, karena memang itu tidak harus secara adillah asy-syar'iyyah. Naam, fa innahu yughiru sadrahu wa yu'dhihi idza sami'a ma rama bihi. Maka ya, dengan dia memberitahu temannya yang dighibahi tersebut, yughiru sadrah, dia justru akan memprovokasi hatinya, ya, membuat hatinya panas, ya, wa yu'dhihi, dan akan menyakitinya, idza sami'a ma rama bihi, jika dia mendengar apa yang telah keluar dari mulutnya dari ucapan-ucapan buruk. Nah, fahimtum ya ikhwah? Bisa difahami? Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak harus, wahai asatidzah, mari kita baca kalamnya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dari mana Anda begitu? Nah, ya, ini tentang komentar untuk menggugurkan surat rujuknya Ustadz Luqman. Bukannya diapresiasi, ya, para ulama ini berterima kasih kepada Ustadz Luqman, jazakallahu khair Luqman, ittaba'a taujihatil ulama, mengikuti bimbingan para ulama. Jayyid, bagus. Masyayikh saja mengapresiasi, berterima kasih. Seharusnya asatidzah orang pertama kali yang senang dengan surat rujuk tersebut, tetapi ternyata sebagian pihak malah justru kecewa dan tidak senang dengan surat rujuknya Ustadz Luqman, sehingga muncul komentar-komentar negatif seperti tadi, oh surat rujuknya tidak sah karena dia belum minta maaf, belum ngasih hadiah dan lain sebagainya, belum meminta kehalalan. Karena apa? Karena dengan Ustadz Luqman rujuk sudah mereka nggak punya senjata lagi. Tadinya wah ini dia senjata pamungkas, bukan pamungkasnya nanti masih bagian ke-9. Nah, ini baru bagian pertama, senjata yang hebat. Nah, ya, jadi sebagian pihak atau bahkan banyak pihak yang justru kecewa dengan adanya surat rujuk Ustadz Luqman. Adapun orang-orang yang bersih hatinya, ya, jujur tujuannya, menginginkan betul-betul persatuan di kalangan salafiyin, menginginkan kebaikan untuk dakwah salafiyah, tentunya sangat mengapresiasi surat rujuk beliau, mendukung. Nah, dan saya diskusi sama Ustadz Luqman masalah ini juga, dan jazakallahu khair, beliau menerima dengan senang hati, menulis surat rujuk beliau dengan lapang dada. Nah, ya, demikian pula hal yang sama, ya, dalam masalah yang mereka ulang-ulang dan sebut-sebut, dan itu juga yang disampaikan oleh mereka, maksud saya asatidzah kibar,
kepada para duat, termasuk kepada saya pribadi, yaitu masalah fitnah di dalam dakwah ini. Sekarang ini hanya dua, masalah jendi dan prokes. Nah, masalah prokes sudah saya ulang-ulang di banyak majelis. Sebenarnya sudah selesai caranya, penyelesaiannya, komentarnya, ya. Nah, silakan dengarkan. Sudah nggak perlu. Masalah jendi juga sama. Ya, lucunya, nah ini lucu lagi. Ya, lucunya jendi sudah dibubarkan, ditutup. Tambah lagi Asatidzah Jember sudah membuat surat resmi, surat klarifikasi dan surat rujuk, bukan surat ditutup selesai tanpa ngomong seperti mereka ketika menyebarkan wasaya ataupun sautiyah Syekh Abdullah Al-Bukhari, diposting begitu tanpa judul, tanpa ngomong, tanpa komentar di channel WhatsApp Salafi Indonesia yang kebanyakan yang mengikutinya adalah ikhwah dan bahkan mungkin sebagiannya awam yang tidak paham bahasa Arab. Tidak, Asatidzah Jember menutup dan membubarkan situs Jendela Info dan disertai ya dengan penjelasan dan klarifikasi. Ada 5 halaman. Nah, dan antum bisa baca nanti secara lengkap. Nah, ya, jadi yang anehnya penutupan channel ataupun website Jendela Info itu pada tanggal 6 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 25 Agustus 2020. Kapan? 25 Agustus 2020. Berarti sebelum wasaya kibar ulama atau setelahnya? Sebelum, jauh-jauh sebelumnya. Wasaya itu 2022 bulan Januari. Penutupannya bulan Agustus 2000. Wasaya itu 2021 bulan Februari. Penutupannya kapan? 2020 bulan Agustus, sekitar 6 bulan sebelum datangnya wasaya kibar ulama. Apa yang lucu tadi? Mau denger enggak? Kalau antum sudah paham sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu ya? Iya, ya sudah nggak usah. Ya? Cerita enggak? Cerita. Oh, belum. Ya. Nah, yang lucu adalah mereka kan mengkritik jendi. Ya, mengkritik jendi. Perlu saya sampaikan, Jendela Info sejak pertama keluar telah mengalami beberapa tahap revisi dan dalam arti perbaikan, evaluasi. Ya. Setiap tahun ke tahun ini ada yang salah, akhirnya diperbaiki, yang ini dibuang, yang asatidzah ikut memperbaiki, jazakumullah khair. Nah, sampai pada tahun 2019 2020 telah terjadi banyak perbaikan, dan ternyata, nah ini kelucuan yang setengah, belum yang full. Ya, dan ternyata data-data yang ditulis oleh asatidzah dikirimkan kepada masyayikh lewat saya tentang jendi ini, ya, kritikan-kritikan tersebut ya adalah kritikan-kritikan yang diambil di awal-awal tahun keluarnya jendi. Jadi yang dulu, jendi yang dulu. Dan pada jendi yang ada di tahun itu 2019 2020 sudah tidak ada, postingan-postingan itu sudah tidak ada karena sudah
direvisi, dievaluasi dan diperbaiki. Sudah tidak ada. Dan mereka mengambil dari istilahnya apa? Kalau orang-orang IT itu backupnya atau apa? Apa? Jejak digitalnya. Nah, atau terserah antum bilang jejak digital, jejak bohong-bohongan, jejak cari masalah. Nah, terserah. Nah, ya, yang ditampilkan di data-data tersebut adalah data-data yang lama yang pada situs Dendi yang di hari itu atau di sebelum itu, waktu-waktu dekat itu sudah tidak ada semua, sudah terjadi revisi dan perbaikan. Nah, perbuatan seperti ini perbuatan adil atau tidak? Hah? Hah? Nah, antum yang jawab ini, komentar. Ya. Ya, kalau memang mau tetap dilaporkan, ya yang sekarang yang paling terakhir lah. Kan begitu. Berarti usaha saudaramu untuk memperbaiki dirinya, seandainya itu dalam urusan apa? Pribadi. Dalam urusan kelakuan dia, yang sudah terus ditambah perbaiki semakin baik, dia sudah bertobat dan sudah tidak ada perbuatan buruk tersebut, masih diungkit-ungkit dan dipermasalahkan seolah-olah dia masih buruk seperti dulu. Kan begitu? Iya atau iya? Iya. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itu saya langsung, ya, dalam hati saya, alhamdulillah ini tidak sampai ke Syekh Rabi. Nah, kalau seandainya sampai kepada Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil fi hadha zaman, kata Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Al-Albani, pembawa bendera jarah wa ta'dil di zaman ini, habis mereka. Nah, beliau tidak akan rela dengan cara-cara arogan seperti ini. Nah, afan, jangan arogan. Cara-cara yang nanti saya dibilang mencela, tapi kayaknya tepatnya begitu. Cara-cara yang tidak tepat, begitu ya. Nah, saya rujuk tadi. Nah, ingat saya sudah rujuk ya. Ya, antum saksi semua. Cara-cara yang tidak tepat atau cara-cara yang jauh dari metodenya para ulama kibar. Ini baru setengah lucu ya. Nanti ada yang lucu lagi. Nah, jadi antum siapkan tenaga untuk tersenyum. Nah, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, ketika saya membacakan data tentang penyimpangan Dzulqarnain dalam salah satu bab, bukan dalam bab yang banyak, satu bab, yaitu bab madaris, bab sekolah-sekolah, ya, yang dia bangun, yang dia bimbing dan dia bina, di mana sekolah itu nginduknya ke Diknas kebanyakannya dan sebagian ke Depak, ke Kemenak. Tentunya konsekuensinya adalah apa? Harus mengikuti kurikulum mereka, mengajarkan modul-modul mereka, kan begitu. Nah, banyak terjadi diskusi waktu itu. Oh, kami mengajarkan modul-modul yang ini, cara mengajarkannya kami adalah menjelaskan kebatilan yang ada di modul ini. Begitu. Kami kasih tahu santri-santri kan, oh bagus. Nah, kita juga berhusnudzon. Ternyata masuk data-data yang banyak. Wali-wali santri, orang tua santri dan santriwati mengeluh kepada para asatidzah, anaknya ini pemikirannya kayak pemikiran apa? Politikus. Demonstrasi, demokrasi dan lain sebagainya. Ternyata mereka menyampaikan apa? Ini banat waktu itu, santriwati. Nah, ketika hendak mendekati ujian,
diberikan rangkuman-rangkuman pelajaran. Perhatikan, rangkuman pelajaran. Anda tahu makna rangkuman? Hah? Rangkuman itu adalah sebuah ringkasan dari sekian banyak pelajaran, ya, dari yang terpentingnya, ya, dirangkum supaya dihafalkan dan dipelajari. Nah, dan rangkuman itu isinya adalah mengajarkan demokrasi. Mana yang katanya justru menjelaskan kebatilan demokrasi, malah justru dirangkumkan. Demokrasi itu begini, pemilihan ini adalah begini, caranya begini. Nah, ya, itu saya bacakan kepada Syekhuna Rabi' hafizahullah ta'ala. Nah, ini Syekh kita terjemahkan. Nah, halaman demi halaman Syekh mendengar, membaca, menyimak. Waktu itu ada Muhammad bin Hadi datang sebelum saya. Siapa Muhammad bin Hadi dulu? Kalau enggak nomor 2, nomor 3 setelah Syekh Rabi'. Nah, padahal kami sudah punya janji jam sekian, janjinya Indonesiyin. Nah, tapi Muhammad bin Hadi datang sebelum kami dengan beberapa masyayikh. Pas kami datang tentunya kami tidak, oh ada Syekh Muhammad, senang kan? Sudah kita mundur, menjauh kan, biar ngobrol Syekh. Terus saya lihat, ta'ala. Sini. Muhammad anta ijlis wara. Tadinya Muhammad bin Hadi di sampingnya Syekh. Langsung, ya Muhammad kamu duduk belakang sana. Nah, sekarang waktunya untuk mereka. Bayangkan itu. Kita tidak enak. Tapi Syekh Rabi begitu, sportif disiplin. Nah, jangan waktunya taklim jam 8, jam 8:15 baru berangkat dari rumah. Nah, kalau mau ketemu Syekh caranya seperti itu, ya ma'assalamah. Tidak akan pernah lagi Anda mengetuk pintunya rumah Syekh. Nah, ya, ketika itu Muhammad bin Hadi suruh menunggu. Nah, kami datang Anda dan Ustadz Lukman, seingat Ana. Nah, atau dengan Ustadz yang insya Allah sama Ustadz Lukman. Terus saya bacakan satu persatu sampai pada halaman 18. Yang itu tadi rangkuman apa? Pelajaran. Saya sampaikan ini bilang syuhub tarikh, mencatatnya ya. Itu kita foto, kemudian kita cetak, kita terjemahkan. Nah, Syekh tanya kapan ini? Itu di atas ada tanggalnya Syekh. Terus mana? Nah, hadza Syekhana, ana tunjukkan ini Syekhana. Tayyib hadhihi bil lughatil indonesiyyah atau bil arabiyyah? Syekh tanya, ini tanggalnya, kami lupa menerjemahkan tanggal. Ini tanggalnya dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Aduh, nah Syekh Afwan. Nah, kenal lagi saya. Nah, itu cuma masalah tanggal yang sudah tertulis, tapi kita lupa menerjemahkan. Apalagi isinya yang tidak diterjemahkan. Kalau di sini jadi bungkus gorengan, tidak dipakai. Nah, kenapa? Apa maksudnya Syekh kok menanyakan tentang tanggal? Nah, sudah sampai belum? Karena Syekh khawatir jangan-jangan artikel rangkuman tersebut adalah ditulis sebelum Dzulqarnain rujuk. Ya, artinya apa? Berarti kalau begitu itu dulu, data yang dulu. Dzulqarnain sudah rujuk dari perkara-perkara itu. Kan Dzulqarnain kan begitu, rujuk, ngulangi lagi kesalahannya, rujuk, ngulangi lagi kesalahannya. Makanya kata Syekh, mutalaib, main-main ini orang. Nah, ya. Apa? Karena beliau khawatir, itulah beliau bertakwa kepada Allah, apalagi ketika mau berbicara tentang seseorang. Beliau takut berbicara tentang Dzulqarnain,
Dan ternyata kesalahan yang kami bawa itu adalah kesalahan-kesalahan yang dulu sebelum dia rujuk. Tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Batal ini semua data. Ya. Nah, beliau tanya, terus kami jelaskan, ini Syekh tanggalnya begini-begini. Ayo, idan ba'da taraju'i, kata Syekh. Kalau begitu setelah dia rujuk, iya, dia kembali lagi, ulangi lagi. Di depan saya bilang, absyir Syekhana. Iya. Nah, saya lakukan Syekhana, saya laksanakan nasihat-nasihat antum. Saya tidak lagi mengajarkan ini dan itu, kan begitu. Tapi ternyata setelah dia rujuk di depan Syekh, ngulangin lagi. Paham di sini? Nah, ini ada kaitannya dengan yang kita bahas tadi, ya atau ya? Nah, data yang dikirim dan ditulis kepada masyayikh adalah data-data tempo dulu. Nah, ya tempo dulu. Nah, yang sudah terjadi perbaikan dan revisi. Dan pada saat 2000 sebelum rapat di Jember 15-16 Agustus sudah tidak ada itu. Nah, walaupun mungkin sebagiannya ada, tapi sebagian besar sudah tidak ada. Nah, maka ini contoh cara-cara yang jauh dari bimbingan dan metode para ulama. Jangan ditiru, kita berlaku adil. Kita ingin membantah syubhat seseorang, pernah rujuk atau belum dia. Nah, oh belum sampai saat ini, ya sudah kita bantah. Kalau pernah rujuk, nggak boleh diungkit-ungkit. Seperti dulu contohnya, ini saya contohnya, contoh ya. Al-Ustadz Ahmad Khadim, ketika berdusta tentang kejadian di Jalsah Madinah, ya kan? Lalu saya bantah. Saya jelaskan kejadian yang sebenarnya dan kedustaan beliau. Nah, dan kita tuntut untuk rujuk. Setelah beliau rujuk, jazahullah khair. Tidak pernah saya ungkit-ungkit lagi. Tidak boleh begitu. Nah, kecuali diulangi lagi, dusta lagi. Seperti siapa? Kasusnya apa? Hah? Kasusnya siapa? Ada yang apa? Kayak Affan, apa itu? Sele atau apa? Sale atau tai? Nah, itu ya. Ya Ustadz siapa? Saiful Bahri. Setelah itu bicara lagi, bahkan memberikan taqaid. Nah, tidak perlu berhubungan dan menyampaikan kepada para ulama. Yang kita bahas yang itu. Nah, lah Syekh Robi kok ditanya tentang Banjarnegara, ya kan? Fan Banjarnegara, maujud di dunia. Nah, katanya begitu. Ya, tidak perlu tanya ke ulama, tidak tahu Syekh Robi itu Banjarnegara itu di mana. Nah, Allahul musta'an. Ya. Maka tidak boleh mengungkit-ungkit kalau sudah rujuk dan bertobat. Contohnya tadi masalah kecil Syekh Robi. Nah, ini tadi kalau dibawa ke Syekh Robi bisa-bisa, apalagi saya yang disuruh membacakan, saya yang kena bertubi-tubi. Nah, ya yang lebih lucu lagi. Bentar. Yang lebih lucu lagi tadi saya sudah singgung surat penutupan pembubaran jendela info dan surat rujuknya pada tanggal berapa? 6 Muharram 1442, 25 Agustus 2026, bulan sebelum mereka mengirimkan data-data ke masyayikh. Dan ternyata ketika data itu datang, saya terima dengan tangan saya, mulailah saya buka. Wah, ini yang saya tunggu-tunggu. Pengen sekali lihat ini apa sih yang dipermasalahkan ini. Saya baca-baca. Ya, tarik nafas panjang. Sabar. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Nah, mereka menulis data-data, kritikan-kritikan
terhadap Ustadz Lukman dalam permasalahan jendi. Hampir 100 halaman, lebih banyak daripada yang ditulis dalam masalah apa? Prokes. Nah, satu persatu masalah politik, masalah gambar wanita, masalah video, masalah apa Lukman mencela pemerintah. Wah, keren ini. Karena justru malah senang kalau ada yang gede-gede begini. Apa ini datanya? Itu yang saya cari. Kata Ustadz Komar, fiha adhaim. Abu Harith, baca itu. Wah, apa sih Ustaz? Antum belum baca? Sudah, tapi belum selesai. Iya, baca. Antum meluangkan waktu antum untuk dakwah. Oh iya Ustaz. Fiha adhaim. Ada perkara-perkara besar. Wah, anak cari-cari. Alhamdulillah ketemu. Kurang lebih. Nah, bahwasanya Ustadz Lukman mencela pemerintah. Wah. Nah, ana baca isinya. Subhanallah. Tapi bukan sekarang ceritanya. Nah, yang ini dulu, yang lucu. Nah, ini lucu tingkat berikutnya lagi nanti. Nah, ya. Yang ini dulu nanti biar selesai. Ya. Ya, masalah apa? Jendi ditulis banyak sekali tapi tidak sampai 100 halaman kurang lebihnya. Nah, dalam data-data tentang jendi di sela-sela yang hampir 100 halaman tadi, asatidzah juga mencantumkan data bahwasanya jendi sudah ditutup dan dibubarkan, dan mereka juga mencantumkan surat rujuk dan klarifikasinya asatidzah di Jember. Nah, kok enggak ketawa ini? Belum paham berarti. Nah, paham insyaallah ya? Paham. Lah ini jendi sudah ditutup, Pak. Bahkan mereka yang menyebutkan penutupan jendi tersebut di tengah-tengah data-data itu. Lalu hampir 100 halaman mereka bicara dan mengkritik jendi untuk apa? Kalau ternyata jendi sudah ditutup 6 bulan yang lalu, apa yang kalian maukan? Ustadz Lukman sudah tobat, Ustadz Alfian sudah klarifikasi, asatidzah Jember sudah menulis klarifikasi secara resmi dan disebarkan kemana-mana tentang penutupan jendi, kesalahan-kesalahannya. Nah, mau dibaca? Hah? Iya atau iya? Lucu atau enggak? Lebih lucu dari yang sebelumnya atau sama atau kurang? Nah, jadi kita santai. Jadi yang lucu ini, tapi jangan ditiru kalau lucu yang seperti ini ya. Nah, ya, subhanallah. Jadi untuk apa anak baca puluhan halaman? Ternyata ada di halaman sekitar mungkin halaman 40. Bahkan mereka juga menyebutkan bahwasanya mereka juga terlibat dengan di dalam situs yang mirip, yaitu YKNU. Dan kami sudah menutup dan kami rujuk. Bagus. Lah ketika Ustadz Lukman menutup dan rujuk kenapa tidak dibagusi juga, kan begitu kan? Naam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ketawa waktu itu. Subhanallah. Ini piye iki? Nah, ini bagaimana? Coba. Anak ulangi lagi. Oh, memang betul ini sudah ditutup dan sudah. Anak juga sudah tahu kalau rujuk sudah ditutup itu. Nah, makanya Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika meminta asatidzah untuk mengulangi, jadi yang ini dianggap apa? Batal, nggak ada nilainya. Diulangi, tulis lagi kalian. Sampai beliau mengajari asatidzah, berpesan kepada mereka, yang ditulis itu yang begini, jangan diulang-ulang, jangan dibesar-besarkan, jangan dibuat repot, yang sudah rujuk jangan diulangi lagi, jangan diungkit lagi, sampai begitu. Nah, ini ada rahasia lagi, bagaimanakah data yang terbaru itu? Nah, ini kalau hampir 200 halaman itu butuh daurah berhari-hari untuk membahas satu persatu poin-poin yang ditulis. Nah, karena ini kaitannya dengan bagian yang pertama tadi, wasaya kibar
ulama, tapi tidak perlu kita baca dan kita bahas. Nah, karena tentunya mereka tidak mengizinkan para asatidzah. Tetapi tidak perlu kita meminta izin kepada mereka. Cukup meminta izin kepada syekh. Kalau saya mengatakan, ya Muhammad, la bastaqra alaihim, taqra lil ikhwah. Wahai Muhammad, tidak apa-apa, kamu bacakan di depan ikhwah, saya akan bacakan. Tapi sampai saat ini saya masih belum meminta izin. Karena masih banyak PR ini yang belum selesai. Naam. Ya, jadi ini masalah jendi selesai atau selesai? Makanya Syekh juga astagfirullah, ketawa, Syekh juga ketawa terus terang. Waktu itu ngobrol sama anak, ya bahasanya sudah nggak perlu saya sebutkan. Nah, jadi seolah-olah kita ini diajak apa? Saya pernah sampaikan ke beberapa ikhwah, kita ini diajak untuk masuk ke alam mimpi. Karena ini kritikan mereka yang hampir 100 halaman itu sudah tidak ada wujudnya, ya kan? Berarti mungkin di alam gaib. Alam gaib yang paling dekat pada diri seseorang adalah sebuah mimpi. Nah, caranya mengkritik itu ada caranya, Pak. Nggak sembarangan seenaknya sendiri. Ini situs sudah ditutup, masih diungkit-ungkit. Wah, dan mereka berbulan-bulan yang menyusun, makanya anak kasihan, ya Allah. Rapat-rapat. Nah, para asatidzah kibar datang dari berbagai daerah, berhari-hari terkadang mendatangkan para saksi dan para ahli-ahli yang bisa mencongkel dan mengorek-orek data-data yang lama, kan begitu, dan sulit itu, sehingga dibukukan dalam data-data tersebut. Kasihan asatidzah. Nah, sebenarnya saya masih ingin berkomunikasi, tapi qadar Allah sudah tidak bisa. Bahkan saya hubungi juga sulit, saya WA juga tidak dibalas. Seperti saya pernah bilang, saya ditolak apa? Tolak bain kubro, bainunah kubro. Nah, ya, jadi itu tadi. Nah, ya, saya ulangi lagi proses yang bergulir berikutnya. Nah, yang berkaitan dengan sebelumnya, Ustadz Lukman tobat dari celaannya dan asatidzah juga sudah bertobat dari jendi. Semuanya, ya, dan mereka semua sudah mengklarifikasi dan menutup, membubarkan situs tersebut beserta anak-anaknya. Yang channel apa, yang di Telegram, yang ini dan itu semuanya ditutup. Nah, jadi ini dilaporkan ke Mas Syekh, Mas Syekh suruh apa? Berangan-angan. Ya, karena ini sudah ada ini yang diceritakan dan dikritik oleh asatidzah sudah tidak ada. Makanya tepat sekali kalau Syekhuna Abdullah Al-Bukhari memberikan kesimpulan pada audio beliau, sautiyah beliau, bimbingan beliau, laisa hakadza ya Sa'du turadul ibil, bukan begitu caranya wahai Sa'ad menggiring unta. Ternyata menggiring unta pun ada caranya, butuh belajar, jangan kalah sama penggembala unta. Nah, apalagi menggiring orang, apalagi menyusun data yang akan diberikan kepada masyayikh berkaitan dengan dakwah salafiyah dan kehormatan para duatnya. Ada caranya dan metodenya dan ada bimbingannya. Oleh karenanya Syekhuna Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala tatkala mengomentari orang-orang yang bertaklid dan ta'assub kepada Muhammad bin Hadi, wallahi ma tarabbau bitarbiyatil ulama, demi Allah mereka semua tidak pernah terdidik dengan didikan para ulama. Yang ada mereka terdidik dengan didikan titik-titik. Nah, tidak tahu siapa. Yang penting jangan didikan Purwito. Ya, channel-channel majulah ini bahaya. Salafiyun tidak sadar kalau mereka sedang dididik dengan cara-caranya channel fitnah. Karena mereka suka
suka untuk mengkonsumsi berita dari channel-channel tersebut, secara tidak langsung mereka sedang memasukkan racun ke dalam tubuh mereka, dan mereka sedang mendidik diri mereka dengan pendidikan channel-channel fitnah tersebut. Ini caranya siapa ini kalau bukan Afan-Afan nanti? Nah, ya, kalau bukan caranya yang salah. Ya. Nah, ya. Jadi ini ya ikhwah, barakallahu fikum, sudah jelas? Ya. Nah, tentang dua kelucuan, yang satu setengah lucu, yang satu lucu bener-bener ya. Ada yang lucu lagi, kapan-kapan kita cerita. Nah, kemudian setelah muncul surat tadi, rujuk masalah jendi tadi, ternyata tidak berbeda dengan yang sebelum atau setelahnya. Usaha-usaha untuk menggugurkan dan melempar surat rujuk tersebut sehingga dianggap tidak sah atau mengandung makar atau bermain-main. Nah, ya, betul, muncullah statement dan tuduhan. Dan itu saya dengar langsung ya dari Al-Ustadz Qamar hafizahullahu ta'ala, dan diucapkan pula oleh asatidzah kibar yang lainnya kepada sebagian para duat dengan komentar yang mirip, yang maknanya sama, bahwasanya surat rujuk tersebut adalah tidak jujur, mengandung politik. Kenapa? Karena kok bisanya Ustadz Ruwaifi ikut dicantumkan namanya di situ, ikut menulis rujuk, padahal Ustadz Ruwaifi itu tidak masuk dalam tim jendi. Nah, mahlan. Pelan-pelan dulu, jangan langsung gaspol. Dicek dulu kampasnya masih tebal atau enggak, oli remnya ada atau tidak. Langsung gaspol, enggak ngecek rem, akhirnya enggak bisa ngerem, masuk ke bukan jurang, ke rumah sakit langsung. Nah, dengan baik-baik minta obat. Nah, aduh. Nah, kata siapa Ustadz Ruwaifi itu tidak masuk dalam tim jendi? Subhanallah, ini usaha, kok ada orang tobat, saya tuh heran sekali. Kok bukannya malah didukung? Kalau memang ada yang salah tinggal dihubungi. Ini ada yang kurang Ustadz, antum tobatnya perlu ditambah ini, kan begitu? Enak kan? Bukannya malah seneng dan didukung, kok malah berusaha untuk dibegini-begitukan biar tobatnya ini begini dan begitu. Nah, biar taubatnya itu batal ataupun tidak sah ataupun mengandung makar dan lain sebagainya. Ustadz Ruwaifi itu termasuk dari tim editornya dan penelitinya tim jendi. Mereka ini tahu ex tim jendi, bahkan Abdul Ghafur, sebenarnya saya malas nyebut nama ini, tapi perlu. Nah, ya, hadahullah, kita doakan kebaikan. Hadahullah, qulu amin. Amin. Mereka ikut dalam grup tersebut, ada grup Telegram, itu adalah grupnya tim jendi. Ini ada screenshotnya, ya. Nah, ya, namanya grup Naskah Dakwah, di mana di situ Abdul Ghafur CS ada di situ sebagai anggotanya. Nah, di sini disebutkan beliau ada dikirim di grup ini pada tanggal 5 Februari 2017. Jadi Ustadz Ruwaifi itu dari awal pembentukan jendi sudah jadi tim pembina, korektor yang mengoreksi bergantian sesempatnya mereka meneliti. Nah, ada tanda itu ya, begini dua. Nah, edit dari Ustadz Ruwaifi, fadol jika mau terbang, maksudnya mau diposting. Ini nih. Nah, ya, nanti kalau yang nggak puas sini tak kasih lihat. Nah, jelas-jelas ini. Lah kok bisanya asatidzah itu sebentar tanya dulu, atau minimalnya jangan langsung disampaikan.
ke saya atau ke para duat yang lain bahwasanya Ustadz Ruwaifi itu tidak masuk tim Jendi. Memang ada pengakuan dari tim-tim Jendi, mantan tim Jendi ngomong ke asatidzah bahwasanya Ustadz Ruwaifi itu tidak pernah ikut dalam tim Jendi. Tapi kok langsung percaya, dikibulin sama orang-orang seperti ini? Kan tinggal angkat telepon, assalamualaikum bekhair Ustadz Ruwaifi ini gini kan tinggal begitu, gampang kan? Bener ndak antum? Atau tanya kepada asatidzah yang lain, kepada tim yang lain. Nah itu tadi, kalau mau ngegas lupa remnya. Nah bahaya. Akhirnya terjatuh dalam kedustaan dan juga terjatuh dalam al-buhtan, mengadakan sesuatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah diucapkan atau dilakukan. Ustadz Ruwaifi itu masuk tim Jendi, makanya ikut menulis surat rujuk tadi, surat klarifikasi. Nah, itu diucapkan oleh Ustadz Komar kepada saya, juga diucapkan oleh Al-Ustadz Usama Mahri kepada sebagian duat pada percakapan yang terjadi pada tanggal 20 September 2020, jauh-jauh hari sebelum terjadinya percakapan antara Ustadz Lukman dan Abu Abdurrahman Luwih, sebelum Luwih Gate. Nah, ya, Ustadz Usama bilang begini, di sisi lain mungkin tambahan di surat rujuk yang antum tanyakan dicantumkan nama Ustadz Ruwaifi. Ruwaifi masuk di situ. Lah ikhwan yang tim editor atau yang selama ini kerja, itu kan mereka tahu dan ngerti, akhirnya terpancing untuk membales, mengeluarkan bayan juga. Mereka sebutkan, kami tim Jendi dari awal berdirinya di tengah perjalanan, dalam rapat-rapat, dalam diskusi, dalam editing tulisan, pokoknya min sampai ila, itu bahasanya Ustadz Usama. Pokoknya min sampai ila, dari awal sampai akhir, gitu maksudnya. Itu nggak pernah sama sekali sebut nama Ustadz Ruwaifi. Nah, ya jadi wallahu alam Ustadz Usama ini kemakan apa? Ya bukan ya kemakan begitu. Nah, atau terpengaruh, Ustadz Usama ini terpengaruh dengan mereka. Padahal sebenarnya gampang untuk cross check kan begitu. Ya nggak ada sangkut pautnya sama sekali di media ini. Yang ada ya nama Ustadz Lukman sama Ustadz Alfian. Lah kenapa kok ada nama ini? Kok tiba-tiba muncul di surat rujuk? Ya begitu yang terjadi. Jadi carut marut dakwah ini nggak karuan. Nah, ya dengan mudahnya memvonis dan menukil kedustaan. Padahal tadi sudah saya sebutkan Ustadz Ruwaifi sejak awal, sejak tahun 2017 sudah masuk di tim Jendi, atau bahkan mungkin sebelumnya, wallah alam mungkin. Saya tidak tahu persisnya kapan beliau masuk di tim Jendi. Demikian pula Ustadz Komar sampaikan ke saya, kok bisa sepakat begitu. Nah, ya khair insyaallah. Jadi ini ya ikhwan yang mau saya garis bawahi. Nah, ya, ataupun sebelumnya bahwa pada rapat Jendi, salah satu rapat Jendi tersebut, bahwasanya Ustadz Lukman juga menyampaikan ke tim, ya tim-tim Jendi itu, kalau Ustadz Ruwaifi juga masuk sebagai editornya, dan beliau tadinya mau ikut hadir, bahkan Ustadz Ruwaifi tadinya mau ikut hadir di rapat tim Jendi tersebut, tetapi tidak bisa karena qadarullah beliau sakit. Ustadz Ruwaifi, Ustadz Lukman sudah sampaikan ke mereka. Nah, ya, jadi itu ya ikhwah barakallahu fikum yang berkaitan dengan wasaya kibar ulama dan kejadian sebelum dan setelahnya, dan bagaimana respon masing-masing, aplikasi masing-masing, syubhat-syubhat yang disampaikan dan seterusnya. Ya insya Allah bagian satu ini cukup dulu. Naam, ya, dan juga demikian pula
ya taklim kita pada malam hari ini. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu meniti dan istiqamah di atas manhaj salaf ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam setiap ucapan kita, ibadah kita, perbuatan kita, sikap-sikap kita ya di atas bimbingan salafus saleh, termasuk di dalam kita mendidik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mendidik mereka dengan pendidikan salafus saleh, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah juga senantiasa memberikan hidayah, bimbingan dan petunjuk kepada seluruh salafiyin, saudara-saudara kita di seluruh dunia, terlebih khusus di negeri kita Indonesia tercinta ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik dan hidayah dan bimbingan kepada kepala negara kita dan kepala pemerintahan kita, yaitu Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto beserta wakil beliau yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Semoga Allah berikan mereka berdua taufik dan hidayah sehingga mereka bisa menempuh langkah-langkah yang menjadi maslahat bagi kaum muslimin, bagi agama Islam, dan terlebih khusus bagi dakwah salafiyah dan para da'inya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.